Halo Kakak, bertemu lagi di Alvin Star Jepara dan di sini Alvin Star Jepara berbagi video kembali. Yang dimana untuk video kali ini adalah ada ada handphone Oppo ya. Oppo tipenya adalah Reno 7. Kondisinya untuk layarnya tidak bisa disentuh ya, untuk layar sentuhnya tidak bisa ataupun touch screen-nya tidak berfungsi. Ini, kemungkinan besar penggantian LCD dan di sini untuk Alvin, sudah menyediakan LCD yang di mana LCD-nya adalah OLED ya, bukan LCD yang, KW biasa. Ini untuk harga dari LCD ini 6 kali lipat dari LCD, biasa yang, kita lihat, pada umumnya. Di sini fingerprint tembus ataupun, sidik jari berfungsi karena untuk handphone, Oppo Reno 7 ini untuk sidik jarinya berada di dalam LCD ya. Oke, untuk di kali ini, Alvin Stars berbagi bagaimana cara bongkar Oppo Reno 7 dan bagaimana cara pasang LCD Oppo Reno 7. Akan kita bahas di video kali ini. Kita bongkar untuk handphonenya dulu, cara bongkar Redmi selalu ya, cara bongkar Oppo Reno 7. Untuk bahan belakang, tidak glass ataupun, tidak terlalu riskan ya. Kita panaskan saja sekelilingnya ini, kemudian nanti kita, seset ataupun kita, sisir pelan-pelan dari celah yang sudah ada di samping ya, dapat kita lihat untuk jeda dari, bezel ataupun kerangka dengan backdoor belakangnya. Apabila belum pernah dibongkar biasanya, lumayan ini ya, harus hati-hati, lumayan sulit berbeda dengan yang sudah pernah dibongkar. Ini kemungkinan untuk Oppo-nya sudah pernah dibongkar, entah pengerjaan apa, kita bongkar kembali. Oke, kita gunakan pisau silet seperti biasa ya, pisau silet yang tidak terlalu tajam, yang sudah beberapa hari kita biarkan di luaran ya, maka akan, sedikit tumpul. Dan di sini dapat kita geser-geser saja, ini mungkin, pernah dibongkar ya untuk sebelumnya, agak mudah ini. Tidak ada fleksibel fingerprint yang berada di samping ya, untuk fingerprint-nya berada di dalam LCD, maka untuk bagian samping-sampingnya, aman-aman saja. Sudah dapat kita buka untuk backdoor belakangnya, kemudian kita lanjut untuk membuka kerangka tengah ya. Ini kita buka dulu untuk semua bautnya. Untuk pelepasan baut, Alvin Start Bara videonya skip sebentar untuk pelepasan semua baut. Kita lanjut untuk semua, ini ya, bautnya sudah dapat kita lepas, kita lanjut. Kita bongkar bezelnya ataupun kerangka tengah mulai dari atas slot SIM. Oke, cukup mudah dan di sini coba kita, cabut baterainya dulu. Kemudian untuk LCD juga kita cabut ya, kemudian kita pasang kembali. Ini sebagai tes saja apakah touchscreen-nya masih tidak berfungsi sebelum kita tes menggunakan, LCD baru. Kita nyalakan untuk Reno-nya dulu, kita, kondisikan seperti ini dulu sampai ke menu, coba kita geser untuk touchscreen-nya berfungsi ataupun, tidak ya. Sudah sampai di menu, coba kita nyalakan, tidak bisa kita geser-geser untuk, layar sentuhnya.
Maka kita tes dulu menggunakan LCD yang akan kita pasang ya. Kita langsung cabut baterainya saja untuk, nonaktifkan harus tekan power dan volume ya, agak ribet ini. Kita tes untuk LCD yang akan kita, pasang, ini tes dulu berfungsi dengan normal ataupun tidak untuk ini ya, touchscreen-nya. Kemudian nanti dapat, kita lepas apabila memang LCD-nya bermasalah, dapat kita bongkar ke bagian LCD ya, kita pasang dulu dari luar seperti ini. Kemudian untuk baterai kita pasang kembali, kita nyalakan untuk handphone-nya. Sudah muncul logo Oppo yang dimana dapat kita tunggu kembali. Kita tunggu kembali untuk sampai di menu ya, melorot-melorot, terus ini ya. Oke, kita tunggu ya, ini karena ke loading-nya agak lama, video skip kembali sebentar. Sudah sampai di menu, coba kita geser untuk touchscreen-nya. Oke, untuk touchscreen-nya, bekerja ataupun bisa berjalan. Dan ini dipastikan untuk LCD bawaannya bermasalah ataupun harus kita ganti ya. Oke, di sini dapat kita tes dulu untuk, keseluruhan LCD, tes secara manual dulu dari semua bagian touchscreen-nya. Kemudian untuk fingerprint nanti kita, kondisikan saat sudah terpasang ya, karena fingerprint berada di bagian sini. Fingerprint berfungsi ataupun tembus di, di LCD yang ini akan kita, tes ya. Oke, untuk fingerprint-nya berada di bagian sini, ini, lubangnya tembus ya. Untuk bagian LCD dari sini tembus ke depan ke belakang, makanya berfungsi untuk, sidik jari dari bagian luar. Oke, di sini dapat kita pastikan dulu, kita cek ya secara keseluruhan untuk LCD. Bahkan kalau perlu diamkan, 1 kali 24 jam itu lebih, apa namanya ya, lebih akurat karena kita terpancang pada harga ya, harga LCD-nya juga lumayan mantap, dapat LCD, yang KW biasa itu, dapat 6 ya, 5 sampai 6, maka kita harus, ekstra teliti, ekstra hati-hati dan detail. Di sini untuk, langkah selanjutnya akan, TNC, apa namanya, akan Alvin, Jepara ini, kondisikan untuk touchscreen-nya dulu semuanya, kemudian, kita bongkar untuk LCD di bawaannya ya. Oke, kita langsung saja ke pembongkaran LCD ya, karena di sini tadi memang harus ganti LCD. Untuk baterai tidak kita lepas karena posisi LCD-nya berada di sini, dapat kita langsung saja untuk, lepas LCD. Dan di sini akan Alvin usahakan LCD tidak pecah, jaga-jaga saja apabila nanti, dapat diperbaiki ataupun bisa digunakan di kemudian hari untuk LCD yang bawaan ini. Kita panaskan sekelilingnya di bagian LCD ini, di samping-sampingnya. Kita usahakan tidak pecah untuk LCD bawaannya. Barangkali bisa berfungsi, barangkali buat tes-tes di, pengerjaan yang lain-lain ya, mungkin, pengerjaan di IC lampu sebagai tes ketika cabut pasang bisa kita gunakan ataupun kita manfaatkan. Apabila tidak kita manfaatkan ya bisa kita jual, rosok ya.
1 kilo di 20.000, 25.000 untuk di tahun 2025, 2026 ini. Segala dimanfaatkan kalau di Alfinstar ya. Oke, kita geser pelan-pelan untuk pisau silet kita seperti ini. Ini kemungkinan besar pernah dilem ulang apa gimana ini. Agak empuk ya untuk bagian perekat LCD-nya agak empuk saja. Setelah dapat celah, dapat kita bantu menggunakan mika. Untuk pisau siletnya kita keluarkan saja. Oke, untuk LCD-nya masih ori, namun entah kenapa ini ya, nggak bisa disentuh. Mungkin akan Alvin perbaiki dulu. Di sini mungkin bekas ini ya, bekas disolder ulang atau bagaimana ini. Oke, kelihatannya bekas disolder ulang. Coba nanti akan Alvin kondisikan di bagian ini ya. Solder ulangnya ini akan coba solder ulang kembali. Mungkin bisa berfungsi ataupun tidak. Namun ini ya untuk LCD yang akan kita pasang, kita tes dulu secara keseluruhan. Untuk lem di sisa-sisa ini kita bersihkan total dulu baru kita pasang untuk LCD-nya. Untuk kita tes kembali ya, belum belum kita pasang. Oke, kita bersihkan dulu untuk semua sisa lem di sini ya, bagian samping-sampingnya ini agar rapi, agar lebih rapat untuk pemasangan nanti. Untuk itu pelepasan lem ataupun penghapusan sisa lem, videonya Alvin Star Jepara skip kembali. Oke ya, untuk sisa lem sudah Alvin bersihkan semuanya.
Di sini kita kembali tes untuk LCD yang akan kita gunakan sebagai suku cadang ya. Untuk tingkat rapat ataupun tingkat kerapian, lumayan maksimal, meskipun tidak semaksimal ori ya, namun, rapat ini. Dapat kita pasang dulu secara semi seperti ini, semi permanen ya. Kita hidupkan, kita nyalakan, kemudian kita tes untuk fingerprint-nya. Karena fingerprint seharusnya berfungsi ataupun tembus dengan kata lain sidik jarinya, berfungsi ya, sidik jari di bagian layar sentuhnya. Dan sambil menunggu ini, untuk LCD yang bawaan ini akan coba ini ya, rekondisi. Barangkali di bagian sini ada yang bermasalah untuk ini, karena seperti ini bekas disolder kelihatannya. Oke, ini untuk urusan nanti ya, urusan nanti saja untuk, rekondisi ini. Oke, untuk menu sudah muncul, sudah tampil seperti ini. Kita masuk ke fingerprint ya ataupun pengamanan. Ini belum ada kunci layar, kita buat dulu. Kita buat yang mudah saja, kemudian ini aktifkan buka kunci sidik jari, dapat kita klik OK. Oke ya, muncul seperti ini, dapat kita coba, berfungsi, ini berfungsi ya untuk layar sentuhnya. Layar sentuh, SIM fingerprint-nya berfungsi. Ini tidak, Alvin fungsikan, kondisikan tercipta ataupun terbentuk dari fingerprint, di handphone ini ya, karena, milik orang lain. Ini sebagai tes saja. Oke, tes saja berfungsi untuk fingerprint-nya. Oke, fingerprint, oke ya. Dapat kita kembali saja, dan di sini untuk handphone ini akan Alvin kondisikan 1 kali 24 jam sebagai tes ini ya, LCD-nya. Barangkali nanti garis ataupun, gambar hilang ataupun touchscreen-nya bermasalah, jadi, nombok yang berlebih, maka harus kita, simpan dulu minimal 1 kali 24 jam. Ini, sebagai apa namanya, sebagai bahan agar ini ya, kita aman dari, nombok saja. Bukan bahan sebenarnya, acuan, acuan. Sebagai trik ataupun tips yang dimana agar tidak nombok, untuk handphone-nya kita nyalakan, kita kondisikan 1 kali 24 jam nyala, kadang kita sentuh, kita sesekali kita cek, sembari ini ya, tes kesemuanya. Setelah benar-benar oke, baru kita pasang secara permanen, dan mungkin ini akan, Alvin kondisikan dulu untuk di, apa namanya, touchscreen-nya ini ya, mungkin bisa diperbaiki, mungkin ya, kalau nggak bisa ya tetap ganti. Oke, di sini, Alvin tutup dulu untuk handphone-nya, dan, eee, kita tunggu 1 kali 24 jam, kemudian video ini kita sambung ya. Untuk video ini, skip sampai di sini dulu. Baik ya Kakak, di sini sudah kita tunggu, 1 kali 24 jam untuk tes LCD ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Di sini kita coba kembali, terakhir kali untuk coba touchscreen dan ini ya, fingerprint ya. Fingerprint kita masuk ke keamanan dan privasi, kita coba sekali lagi untuk ini ya, fingerprint. Oke, berfungsi ya, untuk fingerprint-nya berfungsi, maka di sini dapat kita lanjutkan untuk pemasangan secara permanen.
Oke, kita nonaktifkan, langsung saja cabut saja karena ini untuk nonaktifkan harus tombol power dan volume ini. Oke, kita pasang ya untuk LCD-nya Kakak, kita siapkan dulu untuk, perekat menggunakan lem biasa, lem LCD yang biasa kita pakai. Kemudian di sini dapat kita lanjut untuk membuka plastiknya ini dulu. Jangan lupa untuk penutup fingerprint ini juga kita lepas, ada plastik yang menempel. Kemudian di sini untuk ini ya, ini, sebagai pertanda dari supplier bahwa dapat kita retur apabila terjadi error. Kita tempel kembali di tengah saja. Ini sebagai jaga-jaga ini karena bulan November 2025 untuk, LCD-nya ini ya. Oke, kita kasih lem di kedua belah sisi, baik di frame ataupun tempat dudukan LCD beserta LCD-nya. Oke, untuk sebelum kita pasang ya, kamera bagian depan kita bersihkan dulu, jaga-jaga saja ya apabila daripada kita bongkar-bongkar di setelah selesai ternyata ada buram ataupun, kurang jelas. Di bagian samping ini dapat kita geser-geser dulu untuk sisa lem ya. Mungkin ada lem yang, menjorok ke dalam, kita hilangkan sekelilingnya. Kemudian di bagian LCD juga kita kasih lem juga. Jangan lupa untuk sensor cahaya disisakan ya. Jangan dikasih lem untuk sensor cahayanya. Agar nanti untuk sensor cahaya bisa berfungsi dengan normal, di sini ada sensor cahaya dan di bagian sini untuk, fingerprint tembus seperti ini. Kemudian dapat kita pasang untuk LCD-nya secara permanen karena sudah kita kasih lem.
Posisikan presisi, kanan atas, kiri bawah ya. Kemudian dapat kita, ini, kita kondisikan, pakai plastik ya, plastik dari bekas LCD agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, misalkan pecah ya, seperti itu. Karena LCD itu riskan untuk bahannya. Kita pasang secara keseluruhan, LCD dan baterai sudah terpasang, kemudian coba kita hidupkan sebelum kita packing ya. Sudah muncul untuk logo Oppo. Di sini kita siapkan untuk eh, bezel dan backdoor belakangnya, kemudian kita pasang dan kita kondisikan terbaut. Jangan lupa cek kembali apakah ada yang kurang pas, mungkin di anten ataupun di kamera mungkin lepas ya. Kemudian dapat kita pasang untuk bezel ataupun kerangka tengah ini. Selanjutnya kita pasang semua bautnya. Oke, untuk pemasangan baut tidak Alvin sertakan di video ya. Kita pasang semua bautnya dulu dan dapat kita packing secara utuh di backdoor belakangnya. Untuk baut sudah terpasang semua dan langkah yang terakhir kita bersihkan untuk kamera. Barangkali ada yang eh, tertimpa debu atau apapun ya. Untuk slot SIM dapat kita kembalikan dulu. Kemudian kita lihat untuk hasil pemasangan kita masih oke. Dapat kita pasang untuk backdoornya. Boleh menggunakan perekat khusus untuk backdoor belakang, boleh menggunakan perekat yang lain. Di sini Alvin menggunakan lem LCD sama. Apabila untuk di sini untuk belakangnya itu kurang rapi, silahkan rapikan dulu agar nanti bisa rapat ya, untuk pemasangan backdoornya bisa terpasang dengan rapat dan rapi. Oke, di sini sudah selesai untuk pemasangan LCD-nya. Cara bongkar Oppo ya, cara bongkar Oppo Reno 7 dan cara pasang LCD Reno 7 dengan LCD AMOLED ataupun OLED. Harganya cukup lumayan fantastis ya, 6 kali lipat dibanding dengan LCD KW ataupun yang biasa beredar. Oke, di sini untuk pemasangan LCD Reno 7 sudah dapat kita selesaikan dan saatnya Alvin Stars para pamit undur diri. Ini tinggal mengeringkan. Silakan dikeringkan menggunakan karet gerang, boleh boleh penjepit dan lain sebagainya. Semoga video ada manfaat dan membantu. Terima kasih yang sudah menonton dan dukung channel Alvin Sarjbara. Dan terakhir dari Alvin Sarjbara, salam cus.